Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lexi Okta Fernando dengan NPM 2135029 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri dengan NPM 2135056. Di sini kami akan membawakan materi tentang media pembelajaran terkait dengan sistem desain industri. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi desain industri dalam pengertian hukum di Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang menyatakan desain industri adalah suatu kreasi dalam bentuk konfigurasi atau komposisi garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Adapun proses menilai kebutuhan untuk desain industri, pengeluaran biaya desain industri untuk pemakai dan produk industri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan total pengeluaran biaya untuk desain industri dan berdasarkan persentase anggaran pengembangan produk yang dihabiskan pada tahap desain industri. Berapa penting desain industri untuk suatu produk? Produk yang baik salah satunya dikarenakan desain industri yang baik. Produk yang digunakan, dioperasikan, atau dilihat orang bergantung pada desain industri untuk bisa mencapai kesuksesan komersial. Baiklah, selanjutnya proses pembentukan desain industri berdasarkan kebutuhan ergonomik. Kebutuhan ergonomik, seberapa pentingnya kemudahan perawatan, seberapa banyak interaksi pemakaian yang diperlukan untuk fungsi-fungsi produk. Dan proses pembentukan desain industri berdasarkan kebutuhan estetis. Kebutuhan estetis, apakah diferensiasi produk visual diperlukan? Seberapa penting gengsi kepemilikan, kesan dan mode? Akankah suatu produk estetis memotivasi tim? Dan selanjutnya akan saya beri kesempatan untuk rekan saya Rahma Fitri. Persilakan untuk Rahma Fitri untuk melanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Reksi. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di atas. Untuk jawaban yang pertama, ya, diferensiasi visual diperlukan karena produk dan market dengan teknologi yang stabil sangat tergantung dengan desain industri untuk menciptakan daya tarik estetis. Untuk jawaban yang kedua itu resepsi pelanggan terhadap suatu produk sebagai desain industri oleh daya tarik estetis. Produk yang menarik dapat diasosialisasikan dengan mode atau kesan yang tinggi, pada akhirnya akan menciptakan perasaan gengsi yang tinggi pada pemiliknya. Dan untuk jawaban yang terakhir, itu yang ketiga, suatu produk yang memiliki daya tarik estetis dapat membangkitkan perasaan bangga di antara para staf desain sehingga timbullah sebuah motivasi dari sebuah tim. Dan next selanjutnya, pengaruh desain industri pada suatu produk. Desain industri merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting untuk mendukung memasarkan sebuah produk. Desain industri yang menarik dan unik dapat mengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Studi di Amerika menyatakan desain industri dapat menambahkan desain keuntungan sampai dengan $1 dari keuntungan yang didapat dari pelanggan. Bagaimana desain industri membangun identitas suatu perusahaan? Dengan cara menciptakan desain industri, gaya produk, persepsi publik, dan identitas perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih.